Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih untuk kita semua yang boleh hadir dan juga kesediaan Bapak Ibu semua yang boleh mengikuti live streaming ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kita mau belajar nyaman pada diri sendiri ya. Karena saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan ya, ketika saya berkunjung ke pelayanan ke penjara, ada juga banyak orang Kristen yang masuk ke sana ya, karena narkoba, karena mencuri, karena membunuh dan lain sebagainya. Masuk penjara. Kenapa? Karena tidak nyaman akan dirinya, tidak aman akan dirinya sendiri. Dia mencari penerimaan, mencari identitasnya dengan membuktikan seperti itu. Ya. Nah, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mau bagikan pagi ini dengan tema nyaman pada diri sendiri. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak pede, bahasanya tidak percaya diri, alias minder dan lain sebagainya. Hari ini ya, kita mau tahu, setelah mendengar kebenaran ini, saudara, kita menjadi orang yang percaya Tuhan betul dan juga bisa percaya pada diri sendiri. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita menjalani hidup dengan perasaan tersiksa oleh karena ketidaknyamanan, oleh karena tidak percaya diri. Ya, kita sulit bergaul, apalagi berkarya, ya kan? Begitu. Kenapa? Karena tidak percaya pada diri sendiri dan kemampuan kita. Inilah pentingnya. Jadi merasa nyaman pada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, setahu saya tidak datang dengan sendirinya, tidak otomatis. Ya, juga bukan karena temperamental kita, bukan. Ingatlah selalu sebagai orang yang percaya dan menerima kasih karunia Tuhan, apa yang Tuhan lakukan untuk kita ketika peristiwa salib itu memang sudah selesai. Tetapi untuk bisa menjadi orang yang merasa nyaman, percaya diri, gagah perkasa dengan apa yang ada penampilan kita ini, itu ada yang perlu dikerjakan, dilakukan. Mengenai apa yang Tuhan lakukan, semua udah beres. Pengampunan dosa, pengudusan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita nyaman menerima kita apa adanya, itu perlu sesuatu yang harus kita lakukan. Buktinya apa? Ada orang tidak nyaman dengan rambutnya, maka rambutnya diwarnain, ya kan? Ada orang yang merasa tidak nyaman dengan penampilannya. Saya hari ini pakai jas supaya kelihatan pendeta, kan gitu. Kalau di sini merasa apa itu bebas, di sini bebas sekali. Gereja ini ya bukan gereja suku, gereja multinasional, siapa saja boleh, ya kan? Maka penampilannya tidak membuat saya menjadi orang Timur Tengah. Saya diciptakan Tuhan dari Jawa, dari Indonesia. Jadi seperti inilah adanya, begitu ya. Nah, di luar sana saudara, ada agama yang tidak menerima kalau tidak merubah penampilannya, ya kan? Tapi di dalam Kristus Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Dari mana kita lahir, bagaimana keluarnya penampilan kita, awalnya seperti ini, seperti itulah Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, bertumbuhnya waktu membuat kita tampil lebih baik, lebih prima, ya, lebih sempurna. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, temanya adalah merasa nyaman dengan diri sendiri yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Yang pertama saya sampaikan bahwa akar penyebab ketidaknyamanan diri sendiri, saudara, memang setiap orang dilahirkan dengan kebutuhan penerimaan, persetujuan, ya, membutuhkan cinta, dihargai, diterima, dan lain sebagainya. Ya, semua ini kebutuhan dasar manusia dimanapun berada. Ya, setiap orang ingin dihargai. Betapapun orang itu seperti apapun, ya, semua orang ingin dihargai, dicintai, dihormati. Tapi masalahnya ada banyak orang tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, Kristus sudah memberikan semua itu. Amin. Sekali lagi, Kristus sudah memberikan semua itu kepada kita. Oh, belum ada yang amin ini. Sekali lagi saya mau beritahukan Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus semua itu sudah diberikan kepada kita. Ada banyak orang nggak tahu, karena itu ada banyak orang yang mau mendapatkan itu semua. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang ekstrim gitu kan, nekat, ya, ikut-ikutan. Ya, mau apa? Sebenarnya mau diterima supaya nyaman dirinya. Seorang yang tadinya alim gitu ya, anak Tuhan yang bersih, ketika dia bertumbuh dewasa, kumpul dengan anak-anak muda supaya diterima di lingkungannya, akhirnya dia menjadi orang yang perokok, ya kan? Yang padahal waktu kecil di dalam keluarganya tidak pernah seperti itu. Seorang pemuda yang ingin diterima, diakui, ya, sehingga dia merasa lebih nyaman, apa? Dia kumpul dengan para pengendara, ya, dengan kebut-kebutan di jalan. Supaya apa? Supaya diterima. Kalau saya bisa mengikuti model dia, saya merasa nyaman seperti itu. Macam-macam untuk membuktikan, untuk mendapatkan persetujuan, untuk dikasihi dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang betul-betul nekat, perbuatannya begitu ekstrim, bergaul, masuk di lingkungan tertentu. Padahal dia sendiri sebenarnya kalau ditanya, betulkah kamu suka seperti itu? Contohnya apa? Menyiksa orang dengan nama sebutan Tuhan, ya kan? Coba kalau ditanya, betulkah kamu suka itu? Enggak sih, supaya saya diterima aja. Ada orang-orang yang menekat seperti ini, ya kan? Yang tadinya di dalam keluarganya ndak ada, macam-macam, ketika bergaul di lingkungan seperti itu, maka ditato lah, ya kan? Macam-macam dan lain sebagainya. Untuk apa? Sebenarnya untuk diterima, diakui. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Ya, bahkan menjadikan kita ini anak-anaknya. Ya, saya mau beritahu ini dasarnya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menerima kita apa adanya, bahkan kita tidak perlu melakukan sesuatu lebih dulu untuk supaya menjadi tiket diterima, tapi Dia sudah menerima kita ketika kita justru tidak berbuat apa-apa, dan ketika kita justru masih rusak, masih berdosa, Dia menerima kita apa adanya. Tidak perlu, bahkan Dia tidak perlu minta persetujuan dari kita, gitu ya. Apakah kamu maukah saya terima atau tidak apa adanya? Dia tidak minta persetujuan apapun dari kita. Dia sudah lakukan itu, dia terima. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kasihnya, penerimaannya itu kekal sampai selama-lamanya, dan itu dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Bapak Ibu Saudara, kita dijadikan anak-anaknya tanpa melihat rupa, kelakuan, perbuatan, dan apapun namanya. Saudara dijadikan baru, dijadikan mulia, dijadikan setinggi Kristus. Allah melihat saudara sebegitu mulia seperti melihat Kristus. Allah melihat saudara orang-orang yang taat dan setia karena Kristus. Amin. Saudara perhatikan baik-baik.
Karena kita memahami, mengerti, itulah yang membuat diri kita menjadi apa? Nyaman. Kita tidak perlu lagi mencari pengakuan. Kita tidak perlu lagi membuktikan apapun untuk menjadi orang. Karena sudah orang. Kita tidak perlu membuktikan kasih kita, ketaatan kita dengan segala macam cara, ya, untuk dijadikan kudus, layak, dan lain sebagainya. Karena Tuhan sudah menerima kita menjadi orang-orang yang layak, kudus, sempurna. Amin. Nah, hari ini supaya kita lebih nyaman, maka ada yang bilang, saya pakai kata-kata orang, hiduplah di dalam habitatmu, habitat kita. Contohnya seperti ini. Anak burung tinggal di pohon, ya kan? Anak burung tinggal di pohon, anak ikan tinggal di dalam air. Kalau bayangin ikan kalau tinggal di wajan goreng jadi apa, bro? Ikan goreng. Kalau dipanggang jadi apa? Ikan panggang. Nah, kalau anak Tuhan, ya, tidak memahami identitas dirinya, tidak nyaman akan dirinya, bisa-bisa dipanggang orang, dikendalikan orang, dibully orang, karena segala macam untuk membuktikan dirinya, ya, berharga, membuktikan dirinya diterima. Saudara-saudara, kita tidak perlu minta persetujuan dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya, sempurna. Amin. Kasih tos kanan kiri dong. Wah, luar biasa, ya. Haleluya. Itu yang pertama. Amin. Itu dia. Jadi, oke. Saya harap sejak ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu loncat sana sini, ya, untuk membuktikan bahwa dirimu cantik, bahwa dirimu supaya dicintai. Ya kan? Istilah anak muda melecehkan bahasa kan begini. Kasih itu memberi, katanya begitu. Dan kalau benar-benar engkau mengasihi aku, berilah. Tapi disalahartikan. Kan begitu. Tuhan tidak minta apa-apa dari kita ketika kita mengasihi Dia. Justru Dia mengasihi kita. Ya, kita tidak perlu membuat sesuatu untuk membuat apa kita layak di hadapannya, nyaman di hadapannya, alias merasa bersalah, begitu loh. Kenapa? Karena Dia sudah menerima kita apa adanya. Ya, model-model begini apa adanya Tuhan sudah terima, dan Tuhan tidak perlu menambahkan apapun untuk menjadi benar dan layak. Ya, berdiri dulu Pak Andi Nur. Ya, tolong ya. Yang model begini Tuhan untuk Tuhan mau menerima seperti ini, Tuhan tidak menciptakan kembali tubuhnya, penampilan luar. Enggak, saudara. Yang diciptakan baru adalah rohnya, dikasihinya, rohnya itu menjadi ciptaan baru. Kalau fisiknya sudah seperti ini apa adanya, tidak perlu. Terima kasih Pak Andi. Ya, tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, di luar, di dunia ini, manusia, ya, manusia mengukur kita supaya layak, supaya diterima itu dengan segala perbuatan macam-macam. Ya, memang betul Bapak Ibu Saudara, kita akui, kita sadari, ya, kita sadari bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Apa adanya. Amin. Apa adanya. Saya mau tekankan ini, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan kita tidak perlu membuktikan apapun kecuali menerima dan percaya kepadanya. Maka jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Itulah Bapak Ibu Saudara bagaimana kita mendapat kenyamanan yang sejati
dari Tuhan adalah apa? Mengetahui, memahami, pewahyuan, percaya kebenaran tentang apa yang Tuhan katakan dan kerjakan di dalam Kristus tentang diri kita sendiri. Kalau kita mau mendapatkan kenyamanan sejati, Bapak Ibu Saudara, bukan apa kata orang, bukan penilaian orang, bukan persetujuan orang. Amin. Kalau kita mau mendapatkan, Bapak Ibu Saudara, kenyamanan diri sendiri yang sejati, Bapak Ibu Saudara, hanya perlu berurusan dengan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara, apa yang Dia lakukan ya tentang kita melalui Yesus Kristus. Amin. Bukan apa kata orang, bukan mengikuti ukuran orang, bahkan bukan mengikuti apa yang diukurkan oleh agama-agama. Coba bayangkan, kemarin saat muncul pernyataan pemimpin agama bilang, kalau menghina agama katanya, ayo, itu pernyataan siapa? Agama atau Tuhan? Coba bayangin, standarnya seperti itu kata agama. Tapi Tuhan Yesus kan tidak bilang begitu. Ya kan? Aku menerimamu apa adanya, aku mengasihimu. Bahkan kau kuciptakan menjadi baru, menjadi anak-anakku. Sudah, tidak perlu kita bayangin motong leher satu-satu sebanyak-banyaknya supaya identitas kita, supaya kita menjadi nyaman. Nah, aku sudah hebat nih, terimalah aku karena ada 1000 kepala menggelinding lepas dari badannya. Coba bayangkan, kalau sampai seperti itu, bayangkan Bapak Ibu Saudara, pasti di rumah-rumah bapak sama anak rebutan kepala, ya kan? Ya kan? Loh iya, karena di luar kan takut, pasti yang paling dekat saat tidur. Bayangkan. Tapi itulah yang diukurkan oleh agama dunia. Ya kan? Tetapi di dalam Tuhan, kebenaran itu yang dikerjakan di dalam Kristus tidaklah seperti itu. Kristus menjadikan kita, ya, mencintai kita tanpa syarat, ya, tanpa persetujuan sebelum Dia, saudaraku, minta kepada kita. Tuhan melakukannya, ya, Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Kita percaya menerima identitas kita dari Tuhan sebagaimana Dia sendiri, bukan kita. Ini yang harus kita tangkap lebih dulu dasarnya, ya. Inilah identitas kita di dalam Tuhan yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi membuktikan di luar sana, di kelompok sana, di lingkungan sana, ya, lingkungan bapak-bapak, lingkungan pemuda-pemuda. Ada banyak yang menciptakan kenyamanan tetapi dengan syarat-syarat yang mengerikan. Tapi Tuhan melakukannya tanpa persetujuan dari kita, dan Dia sudah memberikan itu kepada kita. Amin. Saudara, dijadikan Tuhan semulia Kristus, nilainya setinggi Kristus sendiri, kudusnya sekudus Kristus sendiri, ketaatannya setaat Kristus sendiri, ya, setaat Kristus, sekudus Kristus, imannya sebesar iman Kristus yang saudara punya. Semua sudah diberikan kepada kita. Itulah Bapak Ibu Saudara yang baru yang dikerjakan Allah di dalam Kristus untuk kita, untuk menjadikan diri kita sebenarnya senyaman Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Saya mau tekankan di bagian ini. Oke? Oke bro, aman sekarang? Jadilah seperti itu apa adanya. Tidak perlu kita merubah tangan kita yang kanan ditaruh di belakang untuk menjadi diterima dan nyaman. Oke?
Tidak perlu seperti yang saya lihat di internet itu, lidahnya dirubah menjadi ular, ya kan, kepalanya di sini dikasih tanduk supaya nyaman. Aku seperti ini jadi nyaman, ngomong kosong itu. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya, bahkan mengangkat, merubah identitas kita, status kita semulia Kristus. Amin. Oke? Setuju, bro? Sudah mantap? Bahayanya kalau orang tidak menerima ini apa adanya, ya kan? Maka dia akan membuktikan dirinya, mencari cinta dua, cinta tiga. Dia akan mengukir dirinya, yang merubah identitasnya dari apa yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi anak-anak Tuhan, ketahuilah, engkau dipilih Tuhan dari suku mana, dari kulit warna yang bagaimana, dan semua itu tidak diminta oleh Tuhan merubahnya, diterima apa adanya. Amin. Mantap. Tos dulu kalau gitu. Selamat, engkau diterima apa adanya. Amin. Itulah identitas kita yang sebenarnya. Ya, itulah yang Tuhan mau. Saudara, saya mau saksikan sedikit. Ini peristiwa dari kecil, tetapi itulah yang membentuk saya, yang menyebabkan saya tidak nyaman. Ya, kalau saya sudah besar, sudah dewasa, orang dewasa sudah bisa itu menyaring, memfilter, bahkan mematahkan. Kalau orang Kristen bilang, aku tolak tengking dalam nama Yesus, kan gitu. Tetapi hal-hal yang mewarnai saya di masa lalu itu terekam di bawah sadar saya dan itu mempengaruhi saya. Saya ingat dulu waktu masih kecil, kira-kira kelas 6, kelas 2 SMP, saudaraku, seorang yang lagi mencari identitas diri gitu kan. Jadi setelah pulang sekolah, saya biasanya namanya anak usia sekolah, saya cari mainan ke rumah teman saya. Main sana, main sini, main sini. Nah, orang tua saya, nenek saya, waktu itu saya masih tinggal dengan nenek, saudara. Kalau saya pulang, ya, sering diomeli gini, kamu itu kemana aja, dalam bahasa Jawa gitu, kemana aja, jam segini belum pulang. Nah, yang buntutnya itu seperti ini, kamu kalau besar mau jadi apa? Ya Bu ya, sering dengar gitu, kamu itu kalau besar jadi apa, mau jadi apa? Itu berulang seperti itu dan tertanam, saudara. Yang mengakibatnya apa? Sampai saya besar itu tidak punya kenyamanan ketika saya melakukan sesuatu. Karena selalu muncul, jadi apa ya? Tanda tanya selalu, jadi apa ya? Mau melakukan gini nggak ada ketekunan, nggak ada kesungguhan. Karena muncul, jadi apa aku ini? Jadi melakukan ini ditanya, jadi apa ini? Mau ini jadi apa? Selalu begitu, muncul. Jadi apa? Nggak pede. Mengerjakan sesuatu yang tampaknya menguntungkan, itu baik benar di mata Tuhan dan masyarakat, masih muncul itu, ya namanya mau jadi apa kamu ini? Mau jadi apa? Mengerjakan ini jadi apa? Akhirnya apa? Nggak tekun. Nah, jeleknya ketika kita tidak tekun, ketika saya nggak tekun, maka saya nggak menuai hasilnya, menikmati hasilnya. Kenapa? Karena pindah-pindah, mengerjakan ini belum hasil gitu udah pindah. Nah, jeleknya Bapak Ibu Saudara, kalau punya pacar nggak sampai tuntas sudah pindah lagi, ya kan? Nah, buruknya lagi kalau itu nggak dibereskan, sampai jadi suami pun nggak nyaman dengan satu istri, nggak nyaman dengan satu suami. Saudara, itu lihat bahayanya. Karena gambar diri yang rusak oleh sebenarnya perkataan sederhana. Kamu mau jadi apa? Kan begitu. Mau jadi apa? Ada begitu banyak, saudara, label-label yang diberikan pada kita yang membuat kita tidak nyaman. Sekalipun sudah ditebus oleh Kristus, sudah tiap hari mendengarkan firman Tuhan, kebenaran, kasih karunia. Tapi kalau label itu tidak dibuang, hidup kita tidak nyaman. Ya,
Saya dulu kalau saya dengar ya habis rekaman khotbah itu saya lari. Kenapa ya penampilan saya kok gak begitu, gak kayak dia gitu kan? Nggak pede, nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Aduh, kalau saya melihat saudara, kalau saya jalan, ya, lalu saya berjalan dengan istri saya, lalu penampilan istri saya bajunya nggak cocok dengan saya nggak mau. Nggak bisa nerima apa adanya, ya, nggak pede gitu loh. Bergaul pun nggak yakin, nggak nyaman. Ketika di dalam kumpulan pun nggak bisa lebih bebas, nggak bisa rileks. Kenapa? Karena itu tadi, mau jadi apa? Ya, mau jadi apa itu? Menjadi orang yang sembunyi. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena nilainya ditentukan orang lain, karena persetujuannya ditentukan oleh orang lain, bukan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya. Amin. Saya mau beritahu ini, Tuhan tidak minta dari dirimu ya apa yang sudah ada. Yang Tuhan mau ditingkatkan, bukan merubah. Tingkatkan kapasitas. Amin. Bukan seperti yang saya alami tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menerima, mengasihi kita apa adanya tanpa syarat, menjadikan kita anak-anaknya. Ya, bukan merubah fisiknya. Kalau memang Tuhan berkenan, gitu ya. Saya juga pernah mendengar orang yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris, kemudian juga dikasih kemampuan bahasa Inggris kalau Tuhan mau. Tanpa belajar, itu bisa terjadi, mujizat. Ya kan? Ada orang saya lihat, ya kakinya panjang sebelah, kemudian Tuhan berkehendak membuat kakinya menjadi sama, itu bisa terjadi. Ya, tetapi kalau ada yang mengalami seperti ini, bukan Tuhan pilih kasih, enggak seperti itu. Tuhan menerima apa adanya dirimu, mengasihi kita. Amin. Apa adanya. Ya, waktu saya masih muda-muda, Bapak Ibu Saudara, saya suka sekali nyanyi jadi WL. Ya, saya orang Jawa. Logatnya ya seperti ini, tapi di belakang, waduh, itu Jawanya minta ampun, kenapa sih dipakai jadi WL? Lah ya begini, dari sononya sudah dicetak ini. Masa saya berlogat Batak? Ya nggak mungkin. Masa saya bertindak seperti orang lain, menjadi munafik dan lain sebagainya? Tuhan menerima saya apa adanya. Ya, mengenai kualitas pelayanan kita, ini yang perlu kita tingkatkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sekalipun kita ini sudah menerima kasih karunia, diterima oleh Allah dengan apa adanya, memang ya kualitas kerja kita yang harus memenuhi standar. Bukan berarti Tuhan aja menerima saya apa adanya, masa saya begini, ya, masa harus merubah dan lain sebagainya. Tunggu dulu. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, bukalah firman Tuhan ini. Efesus pasal 1. Oke, Efesus dulu pasal 1. Ya, Efesus pasal 1. Ini firmannya, ini perkataannya Tuhan. Oke, Efesus pasal 1, tolong, Bro. Ya, Efesus pasal 1. Ini dia. Ya. Ini dia. Sudah bukan ayat 16. Ayat 3 sampai 6. Ya. Sudah ketemu? Efesus pasal, ya, ini dulu. Siapa kita di dalam Tuhan? Oke? Ya, sudah? Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Ya,
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita kudus tak bercacat. Terus ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, semua itu bukan karena kinerja kita, bukan perbuatan kita Bapak Ibu Saudara, tapi karena apa? Karena kemurahannya, karena kasih-Nya. Ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena upaya kita sama sekali. Dia mengangkat, Dia mengaruniakan kita, Dia meninggikan, memberikan kemampuan ilahi, memberikan kesanggupan kepada kita, semua karena kasih karunia. Kita tidak mencoba dan mendapatkan persetujuan dari orang lain agar merasa penting dan aman dengan diri sendiri. Kenapa? Karena kita sudah memiliki cinta dan persetujuan mutlak dari Tuhan dan kesenangannya sendiri. Amin. Saya bisa menangkap ini untuk anak-anak saya yang kecil. Ya, Tuhan sudah mengaruniakan semua itu pada kita. Ya, haleluya. Ibu Madalena, Ibu Jerni ini, ya, saya nggak setuju kalau dibilang sudah tua, Bu. Jangan mau. WHO ya sudah merubah ketentuannya. Orang yang usia 50 itu dibilang pemuda. Baru pemuda, Bu. Jadi lain kali jangan mau. Saya belum tua, gitu ya. WHO yang ngukur. Ibu masih muda. Yang tua itu usia 100 lebih. Gitu. Itu, ya. Artinya apa? Karya, ya. Kita masih punya peluang berkarya yang lebih besar. Lebih banyak. Kenapa? Ditambah lagi Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang ada di dalam diri kita adalah kekuatan, kuasa, keberanian, dan ketertiban dan kasih. Bayangkan, di dalam kitab Kejadian pasal 3 kalau nggak salah, di sana Tuhan mengizinkan rohnya itu tinggal di dalam kita sampai dengan usia 120 tahun. Berarti ibu baru berapa, Bu? Baru 60 kan? Baru 60, baru separuh, Bu. Baru separuh. Nah, apalagi Pak Andi baru 30 tahun. Wah, tidak ada apa-apanya. Ya masih sangat muda. Ya kan, kumisnya aja baru bertumbuh ini. Ya rambutnya aja baru bertumbuh. Masih gagah-gagahnya ini, Bu. Masih merah-merah. Pokoknya masih strong-strongnya. Ya kan? Ibu aja masih berkarya, kemarin baru dilantik ya jadi ketua Ormas se-Kalimantan Timur. Apalagi Pak Andi masih strong-strongnya, Bu, ya. Masih mekar-mekarnya. Kenapa? 120 tahun roh Tuhan diizinkan tinggal pada kita. Itulah kenyataannya. Ya. Itulah faktanya, kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita, bukan apa kata orang. Kata orang, sekarang pensiun usia berapa? 55 atau 60, ya baru separuh. Ibu Jerni ini baru dilantik usia 60 lebih, coba bayangin. Orang lain pensiun, Ibu Jerni baru mulai berkarya. Di dalam Tuhan, saudara-saudara ya, apalagi yang muda-muda banget ini. Amin. Nah, saudara, meskipun demikian, nah ini yang perlu, jangan merasa ya kita nggak perlu berdoa, kita nggak perlu bekerja sesuai standar. Saudara, kita tinggal di dunia ini, ya, kita di dunia ini, ya, bukan berarti standar hidup dan cara kerja kita ecek-ecek. Ini. Ya mentang-mentang orang kasih karunia asal-asalan kan gitu. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya.
Kita juga justru sebagai anak-anak Tuhan, bayangkan kalau Sarah main musik di depan sana gara-gara ya itu status itu anaknya Pak Pendeta lalu mainnya oek. Kayak apa jadinya? Ya, nggak bisa. Ada standarnya. Hidup kita bagaimanapun juga nggak bisa ecek-ecek. Bahasanya anak zaman sekarang. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita merasa nyaman? Ya Tuhan sudah memberikan kenyamanan bagi kita, pada kita. Sempurna kenyamanannya. Siapapun tidak bisa membatalkan ya identitas kita. Ya, siapa diri kita ketika kita berdiri di hadapan Tuhan sudah selesai. Aman, man. Ya, nggak ada lagi perlu ditambah-tambahkan, dikurang-kurangi. Tetapi harus ingat di dunia ini Bapak Ibu Saudara, standar hidup kita dan cara kerja kita tidak bisa ecek-ecek. Saya ambil contoh, termasuk salah satunya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita merasa nyaman, cara kita bagaimana mengurus rumah tangga kita. Saya mau tanya, bisakah kita tenang dan nyaman kalau kita ngurus rumah tangga asal-asalan? Saya mau tanya nih, ini khusus yang sudah berkeluarga, ya kan? Nggak bisa, bagaimanapun nggak bisa kita nyaman, aman kalau kita tidak mengurus rumah tangga keluarga dengan benar. Tidak mungkin kita bisa mengurus, tidak mungkin kita bisa tenang nyaman dalam mengasuh anak-anak kita kalau tidak benar. Ya kan Pak? Sibuk aja kerja lalu anak belajar sendiri, itu sendiri, ya kan? Nah, atau pulang marah dan lain sebagainya. Kita menuntut hasil yang baik. Bagaimana bisa menjadi tenang dan nyaman? Oh, dua anak saya ujian bagaimana? Ya akhirnya justru tidak tenang. Memang betul apa adanya, Tuhan menerima kita, tapi urusan keluarga itu tanggung jawabmu ketika kita mau menikah. Berarti tanggung jawab pengurus rumah tangga bukan urusannya Tuhan. Kan kadang-kadang orang Kristen kan seenaknya sendiri kan, sudah menikah ya waktu minta istri dikasih, minta suami dikasih, pada saat ngurus rumah, Tuhan kuserahkan kepadamu istriku ini, anakku ini. Ya, kurang ajar enggak itu? Sementara di sana duduk-duduk minum, mabuk-mabuk, betul enggak? Ya kan, berhoke-hoke di sana. Nah seperti ini nggak bisa. Kalau kita baca di dalam kitab Efesus, ya saudara, bukalah di dalam Efesus bagaimana ya istri mengurus anaknya dengan benar, maka akan mendatangkan kenyamanan. Efesus pasal 3 di sana. Justru suami kalau tidak mengurus istrinya, istrinya tidak mengurus suaminya, tidak menghormati, tidak menghargai, dikatakan di sana doanya terhalang. Bahasanya kan begitu. Tapi bagi kita bukan Tuhan yang menghalangi, maaf, bukan Tuhan yang menghalangi berkat-berkatnya. Ya, yang menghalangi siapa? Karena suami yang tidak menghormati, karena istri tidak menghormati si suami. Bagaimana mungkin kelakuan seperti ini itu membuat si suami dan istri tentunya tidak nyaman. Ya kan? Betul enggak, Pak? Ya kan? Jujur. Kalau Bapak main mata mini misalnya, ya kan, saat ini ya kan, ada yang bilang, Pak Pendeta ini nggak boleh khotbah seperti itu, karena bilang gini, wanita itu indah, ya kan, pria boleh menikmati, cewek-cewek yang liwat dinikmati, wah itu nggak boleh dikhotbahkan seperti itu. Ya kan, akhirnya jadi alasan para pria-pria sudah di samping istrinya yang paling cantik, begitu ada cewek lewat di depannya masih melotot. Saya jujur, hati tenang nggak Bu? Nah kan nggak tenang Pak. Bapak-bapak ingat ya, ya yang bekerja di lokasi Pak Hotman. Ingat, hargai, hormati. Ya bro ya, ingat ya, kalau mau nyaman hidupmu, jaga, hormati istri dan suami. Apakah itu urusannya Tuhan?
Bukan, itu urusan kita di dunia ini. Urusanmu. Jaga istrimu, jaga suamimu, itu bukan urusan Tuhan lagi. Amin. Itu urusannya suami dan istri, supaya hatinya tetap nyaman menjadi istrimu dan suamimu. Sudah siap menikah? Ya, jangan salah Bapak Ibu Saudara ya. Ya enak betul Tuhan, kuserahkan suamiku dan istriku, aku pergi ke kerja lalu seenaknya sendiri. Bagaimana bisa nyaman? Kenyamanan itu Bapak Ibu Saudara kita dapatkan ketika kita betul-betul menghormati istri dan suami. Amin. Iyalah. Tapi kenyataannya kan seringkali begitu. Nggak bisa. Mau mengalami kenyamanan, kewajiban kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, itu kita jaga, kita hargai, kita hormati sebagaimana yang Tuhan mau. Termasuk Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ya, anak-anak. Ya, saya lihat itu, saya baca di sini. Mentaati di dalam Efesus itu, mentaati dan menghormati orang tua dengan benar juga mendatangkan kenyamanan bagi anak-anak. Ya kan? Betul enggak? Anak zaman sekarang mak ngeri loh. Belum tahu ya, Ma, aku ini sudah mahasiswa, Ma. Entah itu di luar bukan sini, sudah levelnya naik belum tahu ya, Ma, Pa, sudah mahasiswa nih, sudah mahasiswa. Emangnya kalau sudah mahasiswa nggak perlu menghormati mamamu, papamu? Coba saya tanya. Emangnya Tuhan yang kau suruh? Ini anak-anak ini perlu dididik ini. Ya kan? Kuserahkan mamaku, papaku. Jadi aku nggak perlu dengar-dengaran, mentaati aturan rumahnya papa dan mama. Wah, ini anak muda kalau disinggung begini, langsung deh mengkeret. Amin. Mau nyaman hidupmu? Mau nyaman hidupmu? Anak-anak, ingatlah pesan papamu. Jangan ingat pesennya slang, lagunya slang, ya kan? Tahu kan lagunya slang? Sudah jam 12 ya, baru pulang. Ya kan? Ada lagunya slang itu? Ya kan? Pacarku sudah jam 12 pulang, mamanya menunggu di depan pintu sampai mengantuk-ngantuk. Saudara, itu bukan tanggung jawabnya Tuhan lagi. Kalau engkau ingin merasa nyaman dalam masa mudamu, ya, dalam hidupmu, jagalah itu. Termasuk nyambung lagi. Ini penting ini, ya. Nah, sudah anak-anak, lalu ayat 5 dan 6 di sana sebagai karyawan yang baik. Ya, saudara sudah memilih menjadi karyawan di sebuah perusahaan itu apa adanya, maka untuk supaya nyaman dikatakan di situ, hormatilah bosmu. Ya kan? Begitu dikatakan di situ. Bagaimana kita mau nyaman? Ya. Lakukanlah sebagaimana mestinya, peraturan SOP-nya di sana. Itu bagian kita, bukan bagiannya Tuhan lagi. Termasuk Bapak Ibu Saudara di ayat itu selanjutnya dibahas, dikatakan lagi, ya, menjadi bos yang baik, ayat 9. Menjadi bos yang baik dikatakan di sana. Lalu dikatakan di sini, ya, terselain daripada itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita nyaman, ya, bagaimana? Uruslah tubuh kita dengan baik. Ya. Orang Kristen nggak bisa juga seenaknya dengan tubuhnya. Coba kita baca aja lah dulu supaya, ya, kita baca ayat ini, ya, mengurus tubuh dengan baik. Efesus pasal 5 ayat 18. Ya, tolong boleh ditampilkan, ya kan? Gitu loh.
Mana ini, bro? Di mana operator? Ya, oke, sip. Macet dia. Puji Tuhan. Oh, Efesus pasal 5 ayat 18. Nah, ini dia. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tubuh kita ini harus kita urus. Kalau mau nyaman dengan tubuh kita, ya, maka harus ini diurus dengan baik. Ya, berpenampilan dengan baik. Kan gitu. Tuhan memang sudah menerima apa adanya, tapi kita kan nggak bisa seenaknya, ya, tampil di luar, eble-eble, kan gitu, ya. Apalagi ibu-ibu nih, ya, tolong ya, ibu-ibu kalau di luar itu lihat itu, ya, jangan karena merasa aku sudah jadi istrimu, ya, suami pulang baunya masih pesing. Ya kan Bu, maaf loh, ya, tidak akan tergoda karena sudah ada Roh Tuhan di dalam dirinya. Tapi kalau engkau asal-asalan, ya, kalau engkau itu tadi memperlakukan suamimu tidak benar, ya, rasanya jadi asem, ya kan begitu, nggak selera bahasanya, ya. Istri saya kalau saya pulang itu seperti diintip, bau apa ini? Jagung bakar kah? Bakso gitu. Diindus. Jadi kalau saya pulang, saudara mesti pulang dari luar, saya harus sebaik-baiknya supaya nyaman. Begitu juga kalau saya pergi, bagaimana istri saya mengendus-endus ini, bahaya nanti kan gitu. Mesti dijaga baik-baik. Ya. Bapak-bapak ya, jagalah, karena di luar sana saya tahu banyak kuntilanak kehilangan model. Benar, iya kan Bu? Ya, ada baju bagus-bagus dipotong segini, dilobangi belakangnya, macam-macam. Ya, nah kalau kita asal-asalan, kenyamanan Bapak Ibu Saudara tidak jatuh dari langit. Harus dijaga. Ya. Amin. Diciptakan. Bukan tanggung jawabnya Tuhan lagi. Tanggung jawab kita menjaga rumah tangga, menjaga suami, menjaga istri, menjaga tubuh kita sendiri ini tetap nyaman. Nggak makan lagi sembarangan. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara, ya, maaf ini, 18 tahun ke atas, saya perlu sampaikan, yang kecil-kecil tutup telinganya, dengar baik-baik. Satu kali saya pergi dengan teman saya, lalu saya mampir makan apa? Makan ikan mas dan apa gitu. 1 jam setelah makan itu, Bapak Ibu Saudara, kaki saya bengkak, ternyata asam urat. Nah, bengkaknya enggak apa-apa Pak, ya, bengkaknya enggak apa-apa, tapi rentetannya, kesehatannya, biologis itu merembet ke sana. Ngerti Pak ya? Maksud saya, ya, itu bukan dari Tuhan, bukan. Kenapa? Karena kita rakus, tidak jaga diri. Itu tadi mabuk oleh anggur, menimbulkan masalah bagi para pria atau wanita. Ya, karena istri saya bukan tipe orang yang kalau ketemu punya istri yang tipenya masih kencang, masalah itu bagi keluarga, ya kan Bu? Nah, ya kan? Ibunya cuma kedip-kedip saja. Saudara, siapa itu bagian Tuhan? Bukan kita. Keluarga harus dijaga kenyamanan ini. Mau nyaman rumah tanggamu, mau nyaman damai, itu bapak dan ibu. Ya, jangan izinkan kuntilanak atau genderuwo mengganggu rumah tanggamu.
termasuk juga makanan. Amin. Nah, masih ada lagi saya catat ini, masih ada 5 menit lah, ya. Nah, termasuk pergaulan yang jangan bilang ada roh di dalam diriku, betul. Orang bilang sekeras-kerasnya batu. Ada pepatah Belanda mengatakan begini, ngelibet. Ini Pak Opung ini, Pak Opung. Bahasa Jawa itu apa? Tresno jalaran soko kulino. Ya kalau ngelibet terus, kalau mepet terus, lama-lama jatuh. Pepatah Jawa itu mengatakan, tresno jalaran kulino, kalian ngelibet terus begitu. Seperti ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau mau menjaga hidupmu, hindari pergaulan yang buruk. Tidak usah sok-sokan ini mengenai kehidupan kita, pergaulan. Amin. Pergaulan yang buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang satu ini kita buka di dalam Ibrani pasal 10. Saya tutup dengan ini. Ini banyak orang yang masih ragu-ragu, ya. Tolong dibuka Ibrani. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 20 ayat 25, ya. Bergabunglah dengan komunitas, ya, sekalipun di musim corona seperti ini. Oke, sudah ketemu, kita baca Ibrani, bro. Waduh. Sudah? Ibrani 10. Ibrani 10, lalu nanti Ibrani 12, Ibrani 10. Tidak ada ya? Ibrani 10 ayat 25. Ya. Oke, sudah? Ya, kita baca. Ya, lihat ini. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali buat kita rajin ikut perkumpulan kita, ya Saudara, sebab di tempat perkumpulan itu kita akan mendapatkan informasi, itu bentuk nasihat, iya kan, pemberitahuan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita saling menasehati, ya kan. Kalau kondisimu lagi nurun ketika kita dikumpul, kita dengar informasi, di sana ada lowongan, itu loh begini dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Salah satunya ada informasi. Zaman kemarin kan musim orang mati karena corona kan. Ya kan? Lalu kita sampaikan di gereja ada Yakum Kris murah. Nah, saudara jangan ragu untuk gabung ini. Kenapa? Ya, uang 200.000, uang 250 tidak membuat kita lebih kaya, atau bantuan dari Yakum Kris tidak menambahi kita lebih kaya, tetapi membuat kita lebih nyaman. Oke? Kita tidak minta keburu mati, enggak. Saudara jatahnya 120. Tetapi hal ini kita lakukan membuat kita nyaman hidup ini. Ya kan? Bukan kita, siapa tahu anggota keluarga yang ada di dalam kakak itu. Ya. Ketika kita mengajak masuk begini, maka oke, nanti ketemu temannya. Ya kan, kita nggak bisa nih menasehati anak kita, kakak kita, tapi ternyata di dalam kumpulan, ada teman lama kamu ada di sini. Disitulah terjadi saling menasehati, betul kan? Saling menguatkan. Ya, ketika bertemu seperti itu membuat seseorang bisa bertumbuh imannya, Makanya penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk ini supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Ada untungnya, ya kan? Supaya anak kita bertumbuh dengan baik, supaya kita sendiri juga bertumbuh dengan baik, dan keluarga kita pun bertumbuh dengan baik.
Makanya penting sekali kita masuk, ya, bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan yang benar dan sehat. Saya yakin JKB itu pengajarannya sehat. Betul? Ya, saudara kan tidak ditakut-takuti nih. Ya kan? Tidak ditarik-tarik iuran, tidak didorong-dorong, dikejar-kejar seperti gereja lain kan? Tidak ada di sini. Saya percaya ini sehat. Amin. Nah, tergantung kesadaran. Ketika saudara menyadari bahwa semua kasih karunia dari Tuhan, maka kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mau menyenangkan, menunjukkan sebagaimana kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan sudah dibenarkan, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Itulah dia. Ya. Nah, kayaknya saya sudah harus berhenti karena sudah pada menguap ini. Ya, sudah. Tapi intinya ya, kenyamanan pribadi, kenyamanan rumah tangga, kenyamanan sebagai anak, kenyamanan sebagai karyawan, itu tidak otomatis. Tuhan sudah memberikan semua itu, tapi diri kita ada yang perlu disetel, ya, disesuaikan lagi. Amin. Ya, jangan lagi dilemparkan kepada Tuhan atau kepada orang lain, karena itu kembali kepada kita. Oke, ya, mari tim musiknya maju. Saya harus sudah selesai. Ya. Ayat 15, satu lagi sebagai penutupnya. Ibrani pasal 12 ayat 15. Ya, kita nyanyi apa ini, Bu? Enaknya. Ya. 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 Pengenalan Tuhan membuat kita nyaman. Ya, oke. Ya, kita baca dulu. Ibrani, ini Ibrani berapa? Oke. Ya, ini dia. Ini dia ya. Kita baca ini bersama-sama. Ya. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kita rubah, jagalah supaya kamu jangan menjauhkan, ya, dari kasih karunia, supaya pahit itu ganti tidak nyaman. Pahit itu kan lawan dari tidaknya nyaman. Kalau saudara mau mendengar berita kasih karunia, ya JKB. Amin. Rajinlah dengar khotbahnya JKB. Ya. Ini dia. Rajinlah supaya kita bertumbuh, ya, supaya kuat dan lain sebagainya. Puji Tuhan.